Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa radah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azzamallahu wa iyyakum jami'an. Ya, tips agar kita itu bisa hidup bahagia. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ada 3. Yang pertama apa? Idza utiya syakar wa idza ubtiliya sabar wa idza adzanaba istaghfara. Ya, ini kalau kita ingin bahagia. Apabila dapat nikmat kita bersyukur, kalau kita ditimpa musibah bersabar, lalu yang terakhir kalau berbuat dosa segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa mengadakan majelis taklim kembali di dalam pembahasan kitab Ushul Tsalatsah wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullah, ya dalam rangka sebagai wujud rasa syukur kita semuanya kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, atas nikmat sehat, atas nikmat waktu luang, dan juga kenikmatan-kenikmatan lain yang jika kita berusaha untuk menghitung maka tidak ada dan tidak akan mampu untuk kita hitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga Allah SWT berkenan menambah kenikmatan dan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat ilmu yang bermanfaat yang dapat membimbing kita semuanya di dalam kehidupan ini, dan semoga kita semuanya juga dikaruniai ya iman yang kuat, akidah yang lurus, yang dengan itu kita bisa sampai kepada surga Allah SWT. Allahumma amin. Akhwani fillah azanallahu wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan untuk membaca buku yang ada di hadapan kita, yaitu kitab Al-Ushul Tsalatsah wa Adillatullah yang tulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sampai di pembahasan landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin kita membaca tentang masalah hijrah yang dibawakan oleh beliau, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang mana hukum hijrah ini adalah wajib bagi orang-orang khusus, yaitu ketika mereka tidak mampu menegakkan syiar agamanya di negeri kafir. Maka pada saat itu dia wajib untuk ya pergi meninggalkan negeri tersebut untuk mencari negeri yang lebih kondusif, negeri yang lebih islami dan seterusnya. Dan hijrah itu ada 2. Hijrah itu ada 2. Ada hijrah bermakna am, ada hijrah bermakna khas. Ya, ada hijrah yang mananya umum, ada hijrah yang mananya khusus. Hijrah yang mananya umum ini hukumnya wajib ala aini, ya wajib ain bagi setiap orang. Ini hijrah yang pertama, hijratul amah. Apa itu? Yaitu hijrahnya seorang muslim dari perbuatan dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajara ma nahallah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga riwayat Imam Nasai, ya, muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah yang hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Ya. Kemudian yang kedua adalah hijrah bimana khasah. Hijrah bimana khasah adalah ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu pindahnya seorang muslim dari negeri kafir menuju negeri muslim. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Dalam artian
bukan fardu kifayah, maaf. Ya, diralat. Bukan fardu kifayah, tapi dia adalah hukumnya wajib bagi orang-orang yang memiliki apa? Kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para ulama, seperti atau semisal dia nggak bisa menegakkan syiar Islam, dia nggak bisa beribadah secara bebas, ya. Umpamanya seorang wanita dia tinggal di negeri kafir, kuliah di sana, kemudian ditekan, diintimidasi, ya, untuk tidak boleh mengenakan pakaian muslimahnya. Ini wajib pindah, ya. Tapi bisa jadi ada orang yang dia tinggal di luar negeri tapi diberi kebebasan, cuma dia nggak bisa sempurna. Silakan pakai pakaian muslimah, silakan sholat di masjid, silakan sholat hari raya di masjid, ya. Tapi nggak seperti di negeri muslim. Ya, maka di sini ada kalanya dia ketika tinggal di sana bermanfaat. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang masalah hukum seorang muslim tinggal di negeri kafir, maka harus memiliki kriteria. Salah satunya adalah ilmu, yang kedua adalah agama yang kuat, kemudian yang ketiga adalah dia ada kebutuhan atau dia itu bisa memberikan manfaat kepada orang kafir yang ada di sana, dalam artian mewarnai atau menjelaskan tentang masalah Islam kepada mereka. Kita akan beralih kepada poin yang berikutnya setelah pembahasan hijrah. Ya, fadhal iqra. Falamma istaqarra. Umiro. Umiro. Nah, sebab kita baca ini dulu. Kemudian qala Syekh rahimahullah taala, falamma istaqarra bil Madinati, tatkala beliau sudah menetap di kota Madinah. Ya, setelah beliau hijrah kemudian menetap di sana, maka sekarang Madinah menjadi daulah Islamiyah. Ya, menjadi daulah Islamiyah. Kemudian hal yang pertama kali beliau lakukan adalah pembangunan masjid. Ada dua sekaligus pembangunan masjid di awal-awal hijrah. Yang pertama apa? Masjid Quba, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Quba dan Masjid Nabawi sampai sekarang masih ada. Ya. Yang ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masjid itu penting. Masjid itu penting untuk pusat penyebaran agama Islam. Makanya di zaman Nabi SAW masjid itu dijadikan bukan hanya sekedar untuk ibadah sholat 5 waktu, ya, kajian taklim, tapi digunakan kadang untuk rapat, untuk membahas tentang masalah kenegaraan, masalah jihad, ya, masalah menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah umat itu diselesaikan di masjid. Makanya ketika kita membangun lembaga, ya, atau yayasan, masjid ini penting. Bangun pertama kali, kemudian baru nanti kita gunakan itu masjid untuk menyebarkan ilmu, yang menyebarkan Islam. Falamma istaqarra bil Madinah, tatkala beliau sudah menetap di kota Madinah, umira bi baqiyati sara'il Islam. Maka Allah SWT memerintahkan ya syariat Islam yang lainnya, atau diperintahkan dengan syariat Islam yang lainnya. Siapa yang merintahkan? Allah SWT. Artinya setelah Nabi SAW tinggal di kota Madinah, maka disitulah ya syariat Islam ya sudah turun satu demi satu ya kewajibannya. Contohnya Mbak di sini berikan contoh zakat.
Sekalipun sebagian ulama mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan di kota Mekah, ya. Cuma belum ada ketentuan berapa nisabnya, berapa kadarnya, ya diwajibkan kepada siapa dan seterusnya. Kewajibannya zakat itu di Mekah mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa khudh min haqqihi, gimana? Coba kita rujuk di wa atu haqqahu yauma hasadihi. Halaman berapa? Oh ya, halaman 139. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ini dikatakan apa? Surat Makkiyah. Sebagaimana dalam surat Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum wal sa'ili wal mahrum. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan di kota Mekah awalnya. Kemudian untuk rinciannya tentang kadar, nisab, ya kemudian kepada siapa itu ditetapkan oleh Allah SWT ketika Nabi SAW sudah ada di kota Madinah. Dan zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Ya, pada tahun 2 Hijriah. Kemudian puasa juga seperti itu. Jadi ibadah puasa yang hukumnya wajib itu ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Ini pun diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Yang mana sebelumnya Nabi SAW puasa. Di Mekah pun beliau puasa. Jadi ibadah puasa ya ini ibadah yang sudah seperti menjadi tradisi. Di masa jahiliyah pun mereka puasa. Ya, mereka puasa. Orang-orang yang Yahudi juga puasa. Ya, seperti dalam beberapa hadis. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah juga beliau berpuasa. Salah satunya adalah puasa hari Asyura. Ya, puasa hari Asyura. Kemudian di tahun 2 Hijriah ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian haji ini juga diwajibkan ketika beliau sudah berada di kota Madinah. Ya, padahal ketika beliau di Mekah pun berhaji. Cuma hajinya adalah haji yang masih menggunakan tata cara orang jahiliyah, yang mana mereka hajinya itu ada yang masih murni ajaran Nabi Ibrahim, tapi sudah dicampur adukan dengan tata cara mereka sendiri. Salah satunya adalah mereka nggak mau keluar ke Arafah, ya. Salah satunya mereka nggak mau keluar ke Arafah. Haji yang lebih sahih pendapat yang mengatakan diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah adalah tahun ditaklukkannya kota Mekah. Ya. Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah. Kemudian kewajiban ibadah haji adalah di tahun 9 Hijriah dan Nabi SAW haji di tahun 10 Hijriah. Tahun 11 Hijriah beliau meninggal, wafat. Tahun 11 Hijriah beliau wafat. Dan ini haji pertama dan terakhir, makanya diistilahkan haji wada. Pertama dan terakhir setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Ini haji. Kemudian jihad juga diwajibkan ketika di kota Madinah. Adapun kota Mekah isinya adalah hanya untuk ajakan, untuk beribadah kepada Allah SWT, menjauhi kesyirikan, berakhlak yang baik. Ya, makanya ayat-ayat Makkiyah itu ya bicaranya masalah ini. Kemudian di situ banyak banyak iming-iming. Ya, banyak iming-iming kalau melakukan ini surga, balasannya, kenikmatannya seperti ini dan seperti itu. Ayat-ayat apa? Ayat-ayat Makkiyah. Ya, banyak di juz amma. Ya, banyak di juz amma. Surat-surat pendek. Yang mana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya awal kali ayat yang turun di kota Mekah adalah tentang masalah haramnya judi, haramnya khamr, niscaya nggak akan ada seorang pun yang masuk Islam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita dakwah kita harus melihat ya komunitasnya, kemudian kita melihat mad'unya, ya, lalu kita bisa masuk dari sisi itu. Tapi tetap akidah adalah
poin yang nggak bisa dihilangkan dalam dakwah. Karena Nabi SAW ketika mendapat wahyu di Mekah yang bicara tentang masalah haramnya apa namanya, bukan haram apa, ajakan untuk bertauhid, kemudian larangan untuk berbuat syirik, ini menjadi dakwah yang utama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Selebihnya adalah berkaitan masalah akhlak, budi pekerti yang baik, ya, menyambung tali silaturahim, yang memuliakan tamu, kan itu ya inti yang diajarkan oleh Nabi, yang diakui sendiri oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan obrolan antara Abu Sufyan dengan Heraklius pada saat itu, yang mana beliau belum masuk Islam, salah satu catatan yang disampaikan adalah ajakan untuk menyambung tali silaturahim, kemudian memuliakan tamu, kayak gitu ya, dan seterusnya. Ini jihad. Kemudian azan juga diwajibkan ketika sudah berada di kota Madinah. Ya, azan di tahun berapa kewajibannya? Tahun pertama? Tahun kedua. Ya, tahun kedua. Ya, itu kewajiban azan. Jadi awal mereka itu baru berkumpul. Jadi kalau mau sholat berjamaah, ya awalnya kumpul, kemudian ada yang usul supaya apa? Pakai lonceng, tapi ada yang protes, oh lonceng ini orang Nasrani, kemudian ada yang pakai trompet, ini kebiasaan orang Yahudi, kemudian ada yang pakai api, setiap kali waktu sholat bakar. Nah, ini kebiasaannya orang Majusi. Kemudian mimpi yang dialami oleh siapa? Siapa? Sahabat siapa namanya? Abdullah bin Abdurrabbih. Betul atau tidak? Coba nanti dicek. Ya, beliau yang mimpi azan, kemudian pagi harinya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau diperintahkan untuk mengajarkan kepada Bilal karena suaranya lebih lantang. Yaitu awal mula disyariatkannya azan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini diwajibkan ketika berada di kota Madinah. Ya, apakah sebelumnya tidak ada? Tidak, karena ketika di Mekah ya banyak tekanan yang dialami oleh kaum muslimin, sehingga nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ya ikhwah, ini syariat yang agung. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah SWT jelaskan kalau syariat yang satu ini sudah tidak ada di tengah umat, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Seperti halnya Bani Israel yang Allah binasakan karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya harus ada. Harus harus ditegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan ini tentunya ada risiko. Ya, tentunya ada risiko. Tapi tentunya pada saat kita amar ma'ruf nahi munkar, kita harus membarengi diri dengan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, fa illam tastati fa bi lisani. Fa illam tastati fa bi apa? Fa bi qalbihi. Sudah, itu tingkatan paling rendah, sudah enggak ada lagi. Tadi yang pertama adalah dengan tangan, kemudian dengan lisan. Ya. Kalau kita punya kekuatan, punya power dengan tangan. Kalau kita nggak punya, turun ke grade yang kedua dengan lisan. Nasihat, menyampaikan. Sudah, amar ma'ruf itu jangan dipahami harus berubah. Jangan dipahami harus berubah. Ya. Kalau setiap kemungkaran harus berubah, ya nggak mungkin. Tapi intinya di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kan ada level-level tadi. Ya, kalau yang pertama mungkin berubah karena dia punya kekuatan, pakai kekuatan. Ya, kalau kita di mana? Di rumah. Kita ada kekuatan, ini rumah kita sendiri. Ya. Atau di kantor, atau di lembaga kita punya power di sini. Tapi kalau sudah di luar masyarakat, ini harus
harus pemerintah. Harus pemerintah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kalau kita nggak mampu, yang di luar sana kita turun ke grade yang kedua, yaitu dengan lisan. Dengan lisan gimana? Sampaikan. Sampaikan dalam dakwah, sampaikan dalam khutbah Jumat, dalam kultum, dalam artikel. Itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya kita itu tertuntut untuk memperbanyak kegiatan baik sebagai wujud daripada amar ma'ruf kita kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau kegiatan baik itu nggak ada atau terkalahkan dari kegiatan yang buruk, sudah akhirnya tertilap. Ya, tertutup dengan kegiatan yang buruk, konser atau kalau kayak di TV kayak seperti sekarang kan isinya kalau nggak politik, berita, gosip, dakwahnya kemana? Ketilap. Nah, ini harus ya kita harus punya kekuatan. Makanya ini antum ya, peranan di masyarakat harus ada, atau kedepannya di masa depan nanti rubah. Ya, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang terakhir, kalau nggak mampu ya ingkari dengan hati. Oleh karena itu amar ma'ruf harus ada fikihnya. Jadi tujuan kita itu amar ma'ruf, mengajak orang, melarang orang. Adapun mereka mengikuti atau tidak bukan tugas kita lagi. Jadi jangan baper, ya jangan tertekan ketika amar ma'ruf kemudian ternyata nggak berhasil, karena hidayah di tangan Allah. Tugas kita menyampaikan. Menyampaikan. Taib. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan lain sebagainya dari syariat Islam yang lainnya. Ya, di situ ada apa? Ada selain yang disebutkan di sini apa? Di situ kan ada zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu apa? Syariat yang lain. Contohnya yang lain apa? Enggak ada? Sudah disebutkan semua? Jihad sudah. Birrul walidain. Kurban. Oh ya, kurban. Bisa masuk. Ya. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Berarti yang lainnya ada belum disebutkan oleh beliau rahimallahu taala. Baik. Ya, salat berjamaah ya disebutkan di sini. Ya, kalau salatnya sendiri diwajibkan di Mekah ya, dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj ya. Di Mekah, kemudian untuk berjamaahnya di Madinah. Ya, di Madinah. Itu contoh yang lain. Baik. Kita lanjutkan, yaqulu Syekh akhadha hadha وتوفي صلى الله عليه وسلم ولي الكفار وهذا الدين لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا الحذر ولا شر إلا حذر منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه الشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أخذ هذا على أسر السنين. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 13 tahun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun ya hidupnya untuk dakwah, menyampaikan risalah, ya amar ma'ruf nahi munkar, membimbing, membina umat. Ini 13 tahun. Yang kalau diperhatikan lama atau sebentar ini? Untuk tingkat membuat peradaban mungkin dikatakan sebentar. Ya, untuk membuat peradaban. Adapun kalau melihat dari perjalanannya ya lama. Ya lama 13 tahun. Untuk membina
generasi terbaik di tengah umat Islam, yaitu generasi sahabat. Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita, ya membina umat itu butuh waktu. Ya butuh waktu yang lama. Apalagi kalau sudah lebih dahulu umat itu memiliki pemahaman yang menyimpang. Makanya butuh ketelatenan, kemudian butuh apa? Butuh kesabaran, ya bagaimana mengentaskan kaum muslimin dari kesyirikan, dari bid'ah, dari takhayul, dari pemahaman yang menyimpang, dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini butuh. Apalagi di zaman kita ya sudah banyak sekali penyakitnya di tengah umat, yang bid'ah, yang syirik, yang pemikiran sesat, ateisnya, dan banyak, ya banyak. Ini butuh waktu yang lama dan sabar. Jangan putus asa, karena Allah SWT menjanjikan bahwa kebenaran itu yang akan menang. La tazalu ta'ifatun dhahirina 'alal haq. Ya, senantiasa akan ada kelompok yang berada di atas kebenaran. Ya, ini janji dari Nabi SAW, akan ada kelompok yang selalu dan senantiasa berada di atas kebenaran. Kelompok apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau gimana? Kalau ditanya kelompok apa itu? Salafi atau kelompok apa? Kalau ditanya gimana jawabannya? Kelompok apa Ustaz? Yang dijanjikan akan senantiasa ada di atas kebenaran. Gimana jawabannya? Kelompok apa ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Sekarang semuanya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum yang KW berapa? Ahlus Sunnahnya. KW 1, KW 2, KW 3. Yang gimana yang lebih tepat? Menjalankan perintah. Semuanya menjalankan perintah Allah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. La tazalu ta'ifatun dhahira 'alal haq, yang senantiasa berada atas kebenaran. Sekarang tinggal kebenaran yang dimaksud itu kebenaran siapa? Sudah, itu jawabannya. Jadi kuncinya kebenaran yang absolut itu kebenaran yang mana? Wal haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Allah SWT. Berarti ini kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak ya dari Allah SWT. Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran dari Allah SWT. Kebenaran yang semuanya mengakui bahwa ini adalah kebenaran. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kebenaran. Artinya siapapun yang mengatakan, dia akan mengatakan jawabannya 2. Ya, karena itu kebenaran. Ya, seorang profesor, anak kecil, pemulung, orang miskin, orang kaya, kalau dia jawab 2, ya benar. Itu kebenaran. Ya, kebenaran. Berarti kalau ditanya, jawabannya adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW al-fahmi as-salaf. Jadi kalau sekarang banyak artikel yang mengatakan bahwa Salafi adalah kelompok Puritan gitu ya, atau kelompok yang menganggap bahwa pemahamannya adalah pemahaman yang paling benar, atau apa istilah-istilah yang mereka berikan kepada kelompok Salafi dan seterusnya. Maka kita menjawabnya adalah bahwa ketika kita menisbatkan diri kepada salafus saleh, itu adalah bagian daripada istilah atau penamaan untuk membedakan antara kita dengan kelompok yang lain. Bukankah sekarang banyak kelompok, dan kelompok ini adalah sebuah ketetapan. Jadi perpecahan yang ada dalam umat Islam itu adalah ketetapan dari Allah. Sataftariqu hadhi ummah. Berarti Nabi mengabarkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi ini ketetapan. Dan Nabi SAW memberikan ya ciri kelompok yang benar. Ketika ditanya siapa, ada kalanya beliau menjawab al-jamaah. Kemudian dalam riwayat
beliau menjawab ma'ana alaihi wa ashabi. Ini yang dinamakan dengan kita mengatakan salafi karena ini untuk membedakan antara kelompok-kelompok yang ada di situ. Ada Ikhwanul Muslim, ada Jamaah Tabligh, ada kalau di kita ormas, ya kalau di kita ormas. Sekalipun di ormas itu juga banyak mengusung pemahaman yang sudah lebih dahulu ada Jahmiyah, ada Maturidiyah, ada Khawarij dan seterusnya. Ya, untuk membedakan kita dengan kelompok-kelompok tadi, pemahaman tadi, maka kita mengatakan saya salafi. Ya, nisbat kepada apa? Salafus saleh. Artinya dalam pemahaman. Dalam pemahaman, ya. Bukan dalam artian agama, tapi dalam pemahaman. Ya, dalam pemahaman. Baik. Akhadha ala hadza asra sinin atau asri sinin. Yaitu di kota Madinah. Sebelumnya beliau di kota Mekah berapa tahun? 10 tahun. Ya, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa ba'daha tuwfiya salawatullah wa salamuhu alaihi, dan setelah itu Nabi SAW meninggal dunia, yaitu di bulan Rabiul Awal di tahun 10 Hijriah pada tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal. La khilaf masyhur bainal ulama. Beliau meninggal pada tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah di hari Senin. Di hari Senin. Makanya ada sebagian orang yang menjadikan bahwa ini sebagai sedikit bantahan untuk mereka yang merayakan Maulid Nabi. Ya. Mengadakan Maulid Nabi perayaannya di tanggal 12 Rabiul Awal. Taib, tanggal 12 Rabiul Awal adalah tahun wafatnya Nabi SAW. Ya, apakah kita merayakan di hari kematiannya? Seperti itu. Ya, tapi ya karena di situ banyak banyak tujuan di balik perayaan hari besar Islam. Ada kalanya urusan perut biasanya. Urusan perut, masalah ekonomi. Ya kalau kita mungkin dibawa kepada masalah politik, ya seperti itu. Berarti totalnya beliau berdakwah itu berapa? 23 tahun. 23 tahun, insyaallah. Ya, ada fase Mekah, ada fase Madinah. Tapi ya ikhwah, di sini ada poin yang harus kita pahami bahwa adanya fase Mekah dan juga fase Madinah itu cuma ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu tidak ada istilah fase Mekah dan fase Madinah. Ini biasanya ada di sebagian kelompok, ya, ada sebagian firqah yang mereka mengusung metode ini. Jadi kita harus hijrah. Ya, oh ini fase Mekah, oh ini fase Madinah, kayak gitu. Gak ada. Istilah fase Mekah, fase Madinah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ya bagian daripada perjalanan hidup beliau yang nggak bisa kita jiplak, kita ikuti di zaman kita. Sekarang kalau mau dikatakan fase Mekah, fase Madinah, kita di Banyumas. Fase Banyumas, fase Purwokerto kayak gitu. Gimana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Baik. Kemudian yaqulu Syekh Muhammad Ta'ala wa dinuhu bakin wa hadha dinuhu. Oh ya, wafatnya beliau ya tentunya kalau kita ingin melihat kepada sejarah wafatnya beliau alaihi salatu wasallam ya diawali diawali sehabis pulang dari haji. Ya beliau mulai sakit. Kemudian sempat sampai beliau itu enggak bisa mengimami sholat berjamaah dan beliau mewakilkan kepada Abu Bakar. Ya. Kemudian ketika sakitnya semakin keras, maka beliau meminta kepada istri-istrinya untuk tinggal di
rumahnya Aisyah dan beliau meninggal di rumahnya Aisyah, bahkan di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika beliau mengatakan di akhir hidupnya mengatakan innal mauta lasyaqarat, la ilaha illallah, innal mauta lasaqarat, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit yang luar biasa. Ya, syaqarat sering ditekan dengan sakaratul maut. Ya, kalau para ulama salaf menafsirkan sakaratul maut itu seperti kayak pisau yang disayat-sayatkan ke tubuh kita. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana sakitnya. Itu rasa sakit yang dirasakan ketika orang sedang sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Maka kalau kita ingat poin ini, ya, kita tersadar hidup pasti ada mati, kemudian mati harus dilalui dengan sakarat, dan bagaimana cara kita itu bisa selamat dari sakarat itu, di mana Nabi SAW sebagai manusia terbaik, pilihan Allah, kekasih Allah pun merasakan sakaratul maut. Ya, merasakan sakaratul maut. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya, makanya seorang ulama mengatakan yang membuat saya itu enggak nafsu untuk makan, enggak nafsu untuk mengumpulkan dunia adalah ingat masalah ini. Ya, ingat sakaratul maut, ingat kematian, kemudian ingat nanti ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu ingat-ingat. Kalau kita mau berbuat dosa dan maksiat, ingat ini. Kalau kita itu lagi futur, ingat ini. Itu insya Allah akan memotivasi kita. Ya, ingat kematian, ingat ketika nanti kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dinuhu baqin. Nabi SAW wafat, tapi agama dan ajarannya masih ada. Agama dan ajarannya beliau masih ada, dan sampai sekarang wahada dinuhu, yaitu Islam. Sampai sekarang agama tersebut ada karena agama Islam, agama akhir zaman yang Allah SWT jaga sampai hari kiamat. Sekalipun Nabi SAW sudah wafat, sudah meninggal dunia, akan tapi agamanya masih ada dan masih utuh, murni. Artinya belum seperti agama-agama yang lain ditambahin, dikurangin, masih ada murni. Jadi kita yang hidup di tahun 1442 Hijriah masih bisa melihat ajaran Nabi SAW yang murni. Ini sebagai bukti bahwa agama beliau itu masih ada sampai sekarang. Kita masih bisa melihat bagaimana cara Nabi yang benar, bagaimana cara sholat Nabi SAW yang benar, bagaimana cara wudhu Nabi SAW yang benar, bagaimana cara jihad beliau yang benar, bagaimana cara haji beliau yang benar. Itu bisa kita lihat di dalam hadis-hadis beliau. Ya, di dalam hadis-hadis beliau. Tidak ada yang tersamar. Semuanya jelas. Makanya tugas kita adalah belajar, mengkaji ayat dan hadis Nabi SAW kalau kita ingin mengetahui ajarannya beliau secara murni. Makanya di situ sering kita sampaikan ada Islam, ada Muslim. Kalau kita ingin melihat Islam, maka lihat kepada ajaran Islam, jangan melihat kepada Muslim. Karena kalau melihat kepada Muslim kita kecewa nanti. Kenapa kecewa? Karena ada kalanya seorang Muslim yang menisbatkan diri kepada Islam, dia banyak kekurangan di sana sini. Dia katanya Muslim, tapi ngutang nggak bayar. Ya, ada atau tidak? Ada. Ini Muslim, tapi kalau bisnis rakus sekali. Ini Muslim, akan tapi sama tetangga nggak akur. Ini Muslim, tapi ini. Tapi kita lihat kepada ajaran Nabi SAW. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu ketika Nabi SAW ditanya, siapa itu Muslim? Artinya Muslim ideal itu seperti apa? Nabi SAW memberikan jawaban, yaitu ketika Muslim lain selamat dari gangguan tangan dan juga lisannya. Itu baru Muslim ideal. Ini baru Muslim, belum mukmin. Ya. Untuk mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'manuhun nas dima'ahum wa amwalahum. Mukmin itu adalah yang manusia
merasa aman dengan darah dan juga hartanya. Artinya mukmin yang ideal itu adalah mukmin yang menjalankan amanah. Itu mukmin. Ya, kriterianya. Dalam jual beli, dalam masalah harta, dalam masalah darah, dia amanah. Ya, dia artinya orang kalau beriman dengan keimanan yang membuncah di dalam dadanya, dia nggak akan berani menipu dalam jual beli, dia nggak akan berani curang, dia nggak akan berani ngambil uang yang bukan miliknya, seperti itu. Dia orang yang amanah. Ya, ini. Jadi kalau kita ingin melihat ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat kepada sumbernya. Ya, sih. Jangan melihat kepada kelompok, jangan melihat kepada pengikut, karena di situ banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Kemudian kata beliau, la khaira illa dalla al ummata alaihi. Tidak ada kebaikan melainkan Nabi SAW telah menjelaskan kepada umatnya. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayangnya Nabi SAW. Bagaimana tidak ada satupun kebaikan yang bisa mengantarkan umatnya ke dalam surganya Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat, melainkan beliau pasti menjelaskannya. Lalu butuh apa lagi kita? Makanya kan asarnya sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan berkreasi. Jadi tugas kita itu cuma mengikuti. Tugas kita itu hanya sekedar mengikuti, bukan bikin, bukan mencari-cari mana yang cocok buat kita, tidak. Ikuti, ikuti, ikuti. Karena semuanya sudah sempurna. Kita ingin sholat, semua ajaran sholat yang dibutuhkan oleh manusia sudah dijelaskan oleh Nabi. Mau yang ingin sholat di siang hari ada, bejibun di situ. Mau sholat yang dikerjakan malam hari ada. Silahkan kerjakan. Jangan cari-cari yang nggak ada. Ya, jangan cari-cari yang tidak ada. Puasa juga seperti itu. Mau yang wajib ada, mau yang sunnah ada. Untuk yang sunnah ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang pekanan, bahkan ada yang harian. Gak usah cari-cari yang melakukan ibadah puasa di bulan-bulan tertentu yang seperti bulan Rajab. Kan viral ya. Mau puasa ini pahalanya sangat menggiurkan lagi. Yang puasa bisa apa? Dibukakan pintu surga. Kayak gitu ya. Atau yang mengabarkan itu akan enggak. Yang puasa satu hari di bulan Rajab itu seperti orang melakukan ibadah 1000 tahun. Berarti hampir sama dengan malam Lailatul Qadar. Yang puasa 2 hari bulan Rajab 2000 tahun. Wah, lebih luar biasa lagi. Ya, itu indikasi hadis dhaif itu biasa seperti itu. Jadi la khaira illa dalla ummata alaihi. Tidak ada kebaikan yang dibutuhkan oleh kita kecuali Nabi SAW telah jelaskan. Makanya tugas kita adalah cari tahu mana kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana bentuk kebaikan diajarkan oleh Nabi ketika kita bersama orang tua, bersama rekan, bersama tetangga, bersama orang yang lebih tua dari kita, bersama orang-orang yang lebih lebih di bawah usia kita. Itu semuanya ada di penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala syarra illa hadzara minhu. Dan tidak ada keburukan satupun kecuali diingatkan oleh Nabi. Oh ini syirik, oh ini bid'ah, oh ini kesesatan. Ini perkara yang enggak bermanfaat, oh ini haram, enggak boleh dikerjakan. Tidak ada keburukan satupun kecuali diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik dijelaskan, yang buruk diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama menunjukkan bagaimana kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan yang ada dalam ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya di antara salah satu sifat ajaran Islam adalah sempurna. Dan sesuatu yang sudah sempurna nggak butuh ditambah. Sesuatu yang sempurna tidak butuh ditambah. Sudah sempurna. Ibarat kita menempati sebuah rumah, ini rumah sudah jadi sudah sempurna, semuanya ada di dalamnya. Kita tinggal nempatin. Atapnya sudah jadi, kemudian perabotnya sudah ada semuanya. Nggak usah komentar, ini catnya kenapa putih, ya, kenapa kok gentengnya dicat merah. Nggak usah komentar ini dan itu. Artinya apa? Untuk menganalogikan orang-orang yang suka protes dengan hukum Allah. Kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti ini. Nggak usah, kita nggak diminta untuk minta apa? Berkomentar, tidak. Kita diperintahkan udkhulu fisil mikafah. Ya, kita diperintahkan untuk masuk Islam secara totalitas. Secara totalitas itu yang Allah perintahkan. Bukan untuk komentar chatnya, bukan untuk komentar batu batanya, bukan untuk komentar atapnya, tidak. Tapi kita diminta untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam secara total. Nikmati Islam. Nikmati Islam. Karena Islam adalah ajaran yang sempurna. Mulai dari aturan pakai ibaratnya apa? Pakai peci, cukur rambut itu diatur sampai pakai sendal. Cukur itu diatur. Ya. Salah satunya adalah kita tidak boleh melakukan koza. Tidak boleh melakukan koza atau cukur dengan model koza. Apa itu? Cukur apa namanya? Polos, kemudian atasnya dibiarkan. Ya. Kalau sekarang apa itu? Yang di sini ada baret-baret. Sedet. Masya Allah, itu bukan budaya kita ya. Jujur ya, dulu saya kecil kalau cukur itu nangis itu. Potal patel jadi ya. Sekarang jadi model. Ya, sekarang jadi model. Itu pengaruh dari orang kafir ya. Taib, wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan salah satu yang beliau jelaskan kepada umat adalah tauhid. Ya, wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhidu. Kebaikan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid. Ini perkara yang dicintai Allah. Makanya sering kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul a'mal ilallah. Ya, ahabbul a'mal ilallah. Itu sering. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan supaya kita umatnya itu ada tanbih di situ. Artinya kita itu langsung bisa memperhatikan dan menjadi perhatian. Oh, ini amalan yang paling dicintai Allah. Oh, ini amalan yang paling dicintai Allah. Sehingga ibarat kita kerja, kalau bos kita itu suka dengan ini, kita kan ingin melakukan supaya kita apa? Ya, dicintai oleh bos kita. Ini analogi ya, bukan pemahaman Mu'tazilah. Karena pemahaman Mu'tazilah itu menyamakan orang beribadah itu seperti seorang pegawai. Jadi dia harus dapat upah dari Allah SWT. Ini sekali lagi pemahaman yang tidak benar. Ya, pemahaman Mu'tazilah yang banyak dijelaskan sisi kesesatannya oleh para ulama kita. Jadi kita beribadah untuk kita, bukan untuk Allah SWT. Dan Allah nggak punya kewajiban seperti bos punya kewajiban bayar gaji. Itu enggak. Pemahamannya enggak seperti itu. Ya. Mereka memahami hadis sahabat Abdullah bin Abbas, wa haqqullah Mu'adz bin Jabal, wa haqqullahi 'alal ibad alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Dan kewajiban Allah kepada hamba adalah tidak mengadab bagi mereka yang tidak berbuat syirik. Ya, mereka katakan bahwa ini adalah kewajiban yang harus Allah tunaikan kepada hamba. Enggak seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Taib. Kemudian wasyarrul ladzi hadzara minhu asyirku. Dan keburukan yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah kesyirikan. Syirikan. Ini yang terdepan. Sebagaimana tauhid adalah
ajakan terdebat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Ayo bertauhid, ayo mengesahkan Allah, ayo hanya bergantung kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah SWT semata. Yang kedua kesyirikan, diingatkan ini syirik. Makanya sering kita jumpai dalam hadis Nabi SAW peringatan beliau kepada kesyirikan. Ijtanibu sab'a mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara. Yang terdepan apa? Syirku billah, syirikan kepada Allah SWT. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu dzambi a'dzam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Syirik. Ya, dosa yang paling sering diingatkan oleh Nabi SAW akan bahayanya. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kemudian wa jami'u ma yaqrahuhu Allahu wa ya'bah. Dan semua perkara yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Ya. Yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Contohnya apa? Yang Allah benci, ya perbuatan dosa dan maksiat secara umum. Yang Allah tidak sukai apa? Contohnya? Oh, cerai. Cerai. Iya betul. Betul, ya. Salah satunya adalah, tapi hadis abghadhu halali Allah at-talaq, betul atau tidak? Ya, perkara yang paling dimurkai oleh Allah SWT dari perkara yang halal adalah talak. Ini para ulama menjelaskan bukan hadis. Ya, ini hadis yang dhaif. Ya. Jadi talak ya solusi. Ya, talak itu solusi dari rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi ini solusi. Ya, solusi terakhir ketika sudah tidak ada jalan lagi. Wa jami'u ma yaqrahu Allahu wa ya'bah. Jadi Nabi SAW ketika beliau wafat, maka Allah jadikan agamanya itu tetap terjaga. Karena Allah SWT yang memang menjaga agama beliau alaihi salatu wassalam. Dan kisah wafatnya beliau ma'ruf, masyhur, sampai disebutkan dalam riwayat sekelas sahabat Umar bin Khattab saja belum bisa menerima berita wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika sahabat Abu Bakar naik mimbar dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Ya, barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Allah maka Allah maha hidup. Dan beliau membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, di mana para rasul yang dahulu juga telah meninggal dunia. Rasul terdahulu juga meninggal dunia. Artinya ini hukum alam. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika beliau wafat atau beliau terbunuh, kalian setelah itu menjadi murtad? Ya, kembali kepada agama nenek moyang. Ini yang menyadarkan para sahabat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal sebagaimana mereka akan meninggal dunia. Ini ayat yang dikatakan oleh para ulama hiburan. Hiburan dari sisi mana? Ketika mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal dunia. Mereka di sini ditujukan kepada siapa? Orang-orang kafir. Hiburannya dari sisi mana? Terbunuhnya musuh, meninggalnya musuh. Sama-sama mati. Sama-sama mati. Hiburannya di sisi mananya? Berkurangnya musuh-musuh Islam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dikatakan sebagai busyra lil mukmin. Dari sisi apa? Dari sisi di situ kita itu mendapatkan sebuah kebahagiaan.
Bagaimana orang-orang yang memusuhi Islam, mencela Islam, mereka akan mati sebagaimana kita mati. Tapi nanti akhirnya apa? Berbeda. Yang mukmin masuk surga, yang kafir akan masuk neraka. Silakan kalian mau bikin propaganda apa, kalian mau mencela Islam seperti apa, silahkan. Toh kalian juga akan meninggal dunia, sudah seperti itu. Ini kabar gembira. Ya. Sama, kita juga akan mati, ente juga akan mati. Saya mati, ente juga mati. Maka kita nggak boleh spekulasi, ya. Kenapa? Karena di akhirat nanti ada surga, ada neraka. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasil inda qali syekh ba'atsallahu ila nasi kafa inda darsi qadim insyaallah. Ila darsi qadim biidznillah taala. Alam, silakan kalau ada pertanyaan sampai di ini. Ba'atsallahu ila nasi kafa. Ada pertanyaan? Silakan, sekali. Ya. Oh ya. Oh ya. Beda tempat fisik gitu ya. Oh ya. Tadi antum datang nggak di awal? Antum datang nggak dari awal? Telat ya? Ya, ini ruginya telat ini nih. Karena ketinggalan. Enggak, tadi kita sampaikan di awal ketika di murojaah bahwa hijrah kemarin lupa kita tidak sampaikan. Tadi kita imbuhkan bahwa hijrah itu ada dua. Ada hijrah dengan makna yang lebih umum, kemudian ada hijrah dengan makna yang lebih khusus. Yang lebih umum itu apa? Al-muhajiru man hajara manahallah. Hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti kayak tadi perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi baik, ya dari masa lalu yang buruk menjadi masa sekarang yang lebih baik, ya dari dosa menjadi taat, syirik menjadi tauhid. Itu hijrah dengan makna yang umum dan ini hukumnya wajib ain bagi setiap muslim. Adapun yang kedua adalah hijrah bermakna khassa, yaitu hijrah ini. Ya, hijrah ini meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Yang mana hukumnya wajib, tapi bagi orang-orang yang memenuhi aturan atau kriteria dalam hukum hijrah. Salah satunya adalah kalau tidak bisa menegakkan syiar Islam. Wallahu a'lam. Ya. Karena pernah meninggal. Ya, jadi kalau kalian bertanya mendakwakan Islam di daerah kampung yang mungkin memang memerlukan dengan ada akhlak yang tapi kata ini maksudnya tetap itu yang utama. Yang pertanyaan adalah apakah ketika kita mendakwa diri awam dulu dengan akhlak dulu baru nanti sisi tauhid atau tauhid dulu atau bisa digabung dulu? Ketika kita katakan bahwa dakwah harus diawali dengan tauhid, itu bukan maknanya kita bawa kepada pemahaman saklek berarti awal kajian dimanapun harus tauhid, bukan. Ya khairu huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita lihat praktek dakwahnya Nabi SAW ketika di Mekah yang dikatakan beliau mendakwakan tauhid selama 10 tahun di kota Mekah. Apa yang beliau lakukan? Ya beliau mengajarkan tauhid dan juga menggabung dengan sisi akhlak. Bahkan kalau kita perhatikan akhlak itu adalah bagian daripada tauhid. Bagian daripada tauhid. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Itu kan tauhid. Itu tauhid. Makanya Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Berarti kan antara akhlak dengan tauhid itu nyambung. Makanya ketika dipahami bahwa tauhid ini sendiri, akhlak ini sendiri, gak ada korelasinya, ini keliru. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salaf, kemudian kok mereka kenceng di tauhid, kemudian akhlaknya kok tidak baik, nah ini berarti belum paham manhaj salaf. Ya, belum paham manhaj salaf. Jadi digabung. Jadi antum bisa mulai pengajian itu dari apa saja temanya. Bisa dari fikih, bisa dari tafsir, bisa dari hadis, bisa dari sirah Nabi, bisa dari akhlak. Cuma kita tinggal bagaimana mengemasnya. Ada sisipan-sisipan apa? Tauhid. Karena di semua disiplin atau di semua tema yang ada dalam agama kita, di ilmu-ilmu yang ada dalam agama kita, itu semuanya nyambungnya ke tauhid. Nyambungnya ke tauhid, di akhlak ke tauhid, di fikih ke tauhid, apalagi nanti di tafsir, di hadis, semuanya. Ya, semuanya. Wallahualam sunnah. Ya, lain? Ya, silakan. Oh iya. Seperti tadi, kalau ada orang tinggal di komunitas ahli bid'ah, yang mana dia itu nggak bisa menegakkan syiar Islam, di situ artinya nggak bisa mengamalkan ajaran Islam secara bebas, ya bisa menjadi wajib hukumnya. Tapi kalau dia masih bisa memberikan pengaruh, mewarnai, atau dia sendiri nggak ada tekanan, ya belum sampai wajib di situ. Kalau seandainya dia masih mampu, ya masih mampu. Tapi kalau sudah ada tekanan, intimidasi, ya apalagi dalam bentuknya nanti sudah sampai ancaman mau diusir, ya sudah tinggalkan, cari tempat lain yang lebih kondusif. Nah, cukup. Baik, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.